Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang luas dan volume balok. Nah, balok itu terdiri dari 6 buah sisi persegi panjang, memiliki 8 titik sudut dan 12 rusuk. Di sini ada bangun balok yang sudah Ibu gambar. Nah, kalau misal dari gambar ini bisa kita lihat itu sisi atas, sisi bawahnya ini akan sama dengan sisi atasnya. Sisi yang sebelah kiri ini akan sama dengan sebelah kanan, dan sisi yang depannya akan sama dengan sisi belakang. Jadi contohnya seperti ini, Ibu ada sebuah kotak di sini berbentuk balok. Nah, kalau bisa kita lihat, maka kita lihat ini, maka sisi yang yang ini akan sama dengan sisi yang di sininya. Kemudian yang kanan ini akan sama dengan kiri. Begitu juga yang sisi depannya ini akan sama dengan sisi belakangnya. Seperti itu gambaran dari balok. Nah, sekarang kita bahas luas permukaan balok. Nah, tentu saja kita harus tahu dulu di sini ada panjangnya, tentu ini adalah lebarnya, dan ini tingginya. Untuk mencari luas permukaan balok, maka karena ini ada dua sisi alas, yaitu alas dan penutupnya, kemudian ada sisi kanan dan kiri dan sisi depan belakang, maka untuk mencari luas permukaan balok itu adalah nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ingat yang seperti video sebelumnya tentang kubus, Ibu juga lihat luas permukaan balok. Nah, bagian luas itu adalah bagian sisi-sisinya. Contoh sini ini bagian sisi ini, bagian luasnya. Kemudian bagian sampingnya ini luasnya. Pokoknya bidangnya lebih tepatnya. Maka di sini kita lihat kita harus cari dulu satu-satu. Di sini ini kan ada alas dan tutupnya ini sama, maka kita cari dulu luas bagian bawah. Luas bagian alasnya itu berbentuk persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti karena alas sama tutupnya sama, maka kita tulis 2 kali panjang kali lebar ditambah, ini bisa kita kurung ya, Ibu kurungin aja, tambah. Kemudian kita fokus ke bagian depannya ini. Bagian ini panjang kali tinggi. Yang bagian depan ini akan sama dengan bagian belakang. Maka 2 kali panjang kali tinggi tambah. Kemudian bagian kanan dan kirinya itu ini lebarnya, ini tingginya. Maka 2 kali lebar kali tinggi. Maka karena ini sama-sama 2, maka 2-nya Ibu buat ke sini aja, ke depan, maka 2. Kemudian Ibu gabungkan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Inilah untuk mencari luas persegi panjang, berarti 2PL tambah PT tambah LT. PL tambah PT tambah LT itu mencari luas permukaan balok. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, sebuah balok berukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Luas permukaan balok tersebut adalah, maka kita lihat jadi sepanjangnya 6, lebarnya 3, tingginya 4. Maka luas permukaan balok tersebut adalah, maka berapa sisi-sisi terluarnya, seperti itu. Bisa juga bagian dalamnya, yang jelas dia bagian sisi permukaan balok tersebut. Maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu 2 kali PL tambah PT tambah LT. Nah, PL panjang kali lebar berarti 6. 6 kali 3. Di sini Ibu menuliskan kalinya pakai tanda titik aja, karena dalam matematika titik pada angka itu biasanya adalah kali. Kemudian tambah panjang kali tinggi, berarti panjangnya 6, tingginya 4, tambah lebar kali tinggi, 3 kali 4. Sama dengan 2 kali 6 kali 3, 18, tambah 2, 4, tambah 12. Maka sama dengan ini 2 kali, sama dengan 54. Maka 2 kali 54 sama dengan 108 cm persegi. Itulah luas permukaan balok tersebut. Nah, contoh, sebuah ruangan berukuran 5 kali 6 kali 4 meter akan dicat di bagian dindingnya. Jika biaya pengecatan adalah 10.000 meter persegi, biaya pengecatan ruangan tersebut adalah, nah kalau dia bentuknya seperti ini, sebuah ruangan berukuran 5 kali 6 kali 4, berarti ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Biasanya ada beberapa yang membuat seperti ini, panjang kali lebar kali tinggi, otomatis dia berbentuk
ruangan tersebut adalah berbentuk balok. Nah, seperti ini. Jadi misalnya panjangnya 5, lebarnya 6, tingginya 4. Nah, ingin dicat bagian dindingnya, otomatis cuma bagian yang ini, sisi ini, kemudian sisi kanan kiri, dan bagian dinding depan sama dinding belakang. Nah, otomatis bagian plafon dan bagian lantainya itu tidak dicat. Maka kalau dia nanya biaya pengecatan, tentu kita hanya mengeluarkan biaya cat untuk bagian sisi atau permukaan yang akan dicat saja, yaitu hanya bagian kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Maka harus kita cari luas bagian yang dicat saja, berarti luas ruangan yang dicat. Maka kita harus cari dulu. Nah, yang bagian ini, bagian dinding bagian sebelah sininya itu kan bagian tinggi nih, lantai dengan bagian tingginya. Maka kalau kita buat di sini atau Ibu gambarkan dulu ya itunya baloknya. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan, misalnya ruangan di sini panjangnya 5, lebarnya 6, tingginya 4. Maka yang akan dicat itu bagian ini. Bagian yang ini. Ini bagian sisi tepi ini saja, ini. Kemudian bagian tepinya. Nah, kita harus cari dulu bagian sisi dinding kanan dan kirinya. Berarti ini lebar dan tinggi. Untuk mencari luasnya ini juga lebar dan tinggi. Maka kita cari, maka 2 kali lebar kali tinggi ditambah. Kemudian sisi apa lagi yang mau dicari? Tentu bagian ini, bagian depan ini. Nah, bagian depan yang ininya. Berarti dengan bagian yang belakangnya di sini. Maka ini berhubungan dengan panjang dan tinggi. Maka 2 kali panjang kali tinggi. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan saja sama dengan 2 kali lebar kali tinggi. Lebarnya berapa tadi? Lebarnya 6 kali 4. 6 kali 4 ditambah 2 kali panjang. Panjangnya adalah 5. 5 kali tingginya berapa? 4. Maka sama dengan 2 kali 6 kali 4, 24, tambah 2 kali 5 kali 4, 20, sama dengan 48 tambah 40, sama dengan 88 meter persegi. Itulah luas bagian dindingnya. Nah, jika biayanya 10.000 per meter persegi, maka tinggal kita kalikan saja. Berarti luas ruangannya dikali dengan biayanya, sama dengan 88 meter kali 10.000, sama dengan dapatlah 880.000 rupiah biaya untuk mengecat ruangan dengan ukuran 5 kali 6 kali 4 meter. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang ingin dicat plafonnya juga, berarti tinggal kita kaliin aja plafonnya. Plafonnya berarti panjang kali lebar tambah panjang kali lebar. Tapi bukan 2 kali panjang kali lebar ya. Kalau kali 2 berarti otomatis lantainya juga dicat. Nggak mungkin kan orang ngecat lantai, biasanya kan plafonnya aja. Berarti di sini ditambahin panjang kali lebar itu kalau plafonnya dicat. Jadi kamu harus lihat lagi soalnya, analisis apa yang ditanya di soal. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang volume balok. Selanjutnya adalah volume balok. Volume itu berhubungan dengan isi atau sesuatu yang ingin kita masukkan di dalam balok tersebut. Jadi isi bagian dalamnya ini. Nah, volume balok itu, balok ini terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Untuk mencari volumenya, kita tinggal mengalihkan panjang kali lebar kali tingginya. Oke, contoh soal. Sebuah balok berukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Volume balok tersebut adalah, maka kita dapat mencari volumenya dengan memasukkan rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Maka 8 kali 2 kali 3 sama dengan 48 cm kubik. Jadi satuannya tetap pangkat 3 ya kalau untuk menyatakan volume. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah kolam renang berukuran panjang 5 meter, lebar 2 meter, dan kedalaman 2 meter. Jadi kalau kolam renang kan berhubungan sama kedalaman. Nah, ingin diisi air. Banyak air yang dapat diisi dalam kolam renang tersebut adalah berapa liter? Nah, tentu kalau untuk mengisi air, maka kita berhubungan sama volume. Maka kita harus cari dulu volume dari kolam renang tuh dapat kita isi berapa gitu. Maka volumenya itu sama dengan panjangnya tadi
tadi 5, lebarnya 2, tingginya juga 2. Berarti 5 kali 2 10 kali 2 20, maka 20 meter kubik volume dari kolam renang tersebut. Jika kita ingin mengisi ke dalam kolam renang itu dalam air, maka biasanya kita dalam satuan liter. Maka ingat, 1 desimeter itu sama dengan liter. Nah, sekarang posisi kita di meter kubik. Nah, kalau kita ingin mengubahnya dalam liter, maka kita tinggal turun aja 1 langkah dari meter ke desimeter. Itu turun 1 kali itu turunnya 1000. Maka banyak air yang diperlukan untuk mengisi ke dalam kolam renang tersebut adalah 20 kali 1000. Karena 1 kali turun itu 1000, maka sama dengan 20.000 liter air yang dimasukkan ke dalam kolam renang tersebut. Nah, seperti itu cara mencari volume balok maupun soal-soal berikutnya. Nah, salah satunya contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya, sebuah kotak bervolume 300 cm kubik dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Tinggi kotak tersebut adalah, nah itu pertanyaan pertama. Kemudian, dan jika kotak mainan berukuran 1,5 kali 1 kali 2 cm ingin dimasukkan ke dalam kotak besar tersebut, berapa banyak kotak mainan yang dapat dimasukkan dalam kotak besar tersebut? Nah, pertanyaan pertama kita harus mencari tinggi dari kotak tersebut. Nah, kita harus cari dulu volume kotaknya. Nah, volume kotak tersebut adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita udah tahu volumenya adalah 300 cm dengan panjang 10, lebar 5 kali tinggi. Maka 300 sama dengan 50 kali tinggi. Maka untuk mencari tinggi tinggal kita bagi aja 300 bagi 50. Maka tinggi sama dengan 300 bagi 50. Maka 300 bagi 50 dapatlah 6 cm. Itulah tinggi kotak tersebut. Nah, katanya ada sebuah kotak mainan. Kotak mainan itu berukuran 1,5 kali 1 kali 2. Artinya ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Maka volume dari kotak mainan tersebut adalah berapa? 1,5 kali 1, 1,5 kali 2, 3 cm kubik. Nah, ini ingin kotak mainan ini ingin dimasukkan ke dalam kotak yang besar. Berapa banyak mainan yang dapat dimasukkan dalam kotak tersebut? Maka tinggal kita bagi aja. Maka banyak mainan yang dapat dimasukkan ke dalam kotak besar tersebut adalah, maka volume kotak besar, kita harus perkirakan dulu volume kotak besar dibagilah volume kotak kecil. Maka sama dengan 300 dibagi 3 sama dengan 100. Jadi ada 100 kotak mainan yang dapat masuk ke dalam kotak besar tersebut. Nah, seperti itu cara mencari volume balok. Semoga materi ini dapat anak-anak ibu pahami. Apabila ada yang kurang paham dapat bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.